Oke, kalau gitu saya share ya. Nah, jadi kita hari ini ada 3 yang mau kita bahas ya, 3. Yang pertama ini, membuat kalimat perlu. Jadi misalnya saya perlu apa, kami perlu apa, kayak gitu ya, perlu. Terus yang kedua, memakai kuch sama koi. Ini masih sudah sering dengar ya kata-kata ini ya, kuch sama koi. Ya. Terus yang ketiga kita lihat post position tambahan. Nah, kemarin yang kapan hari kan kita udah belajar tuh 3 post position yang dasar. Apa kemarin? May, say, sama per ya. Nah, may, say, sama per. Nah, sekarang kita mau lihat lagi post position yang lain yang biasanya yang sering dipakai juga. Ya. Oke, kita mulai ke yang pertama ya. Ya ini PR-nya nggak usah ya, nggak usah kita bahas ya. Ya. Udah benar semua. Nah, sekarang kita yang pertama ya, membuat kalimat perlu. Nah, kalau membuat kalimat perlu ini di Hindi ada 2 cara. Jadi pertama memakai kata ini, chahiye, ya, dibaca chahiye ya, pakai kata chahiye. Nanti yang kedua nanti kita lihat di belakangnya ini. Kita lihat yang pertama pakai chahiye. Caranya subjeknya ditambahin ko. Jadi selalu ya kalau untuk kalimat perlu, subjek kalimatnya pasti pakai ko. Jadi misalnya saya perlu uang misalnya, saya perlu uang, berarti sayanya ditambahin ko nantinya. Gitu. Atau misalnya Dian perlu makan misalnya. Nah, Dian ditambahin ko. Jadi semua subjeknya tambahin ko. Kalau kalimat untuk membuat kalimat perlu ya, di Hindi itu begitu. Udah pattern fix. Karena mungkin subjeknya manusia semua. Kenapa? Kirain karena semuanya manusia pastikan Oh, perlu itu manusia. enggak. Ini kita ikutin, dia ada patternnya sih. Jadi kalau untuk kalimat ini patternnya apa, membuat kalimat ini patternnya apa. Nah, gitu ya. Nah, contohnya nih. Dian bacanya apa nih? Jadi Nah, Dedi ya maksudnya. Dadi itu nenek, bukan Dedi. Dadi ko nai inaya Naya, chas Chasma, chasma jahiye. Chahiye. Oke. Dadi ko Naya Chasma Chahiye. Dadi itu nenek ya. Jadi artinya kalimatnya dari ini artinya. Nenek perlu kacamata baru. Jadi nenek itu dadi, karena ini kalimatnya perlu, maka dia tambahin ko. Jadi dadi ko, kacamata baru, kacamata itu chasma. Ya. Baru kan naya, karena chasma ini maskulin ya. Maka barunya pakai kata naya. Ya. Jadi kacamata baru kan naya chasma, baru perlunya tadi chahiye. Jadi nenek perlu kacamata baru, dadiko naya chasma chahiye. Gitu ya. Gampang ya? Di terakhir ya. Nah, pasti terakhir. Kata verb pasti paling akhir. Oh, Mm-mm. tapi ini nggak pakai he. Nggak perlu he. Nggak perlu he. Nah. Oke, contoh kedua ya. Nah, ini bacanya apa nih? Kami Hame, roti roti, chahiye. chahiye, terus Chawal chawal, nahi. nehi. Oke, artinya ini roti ini roti artinya, ya. Terus chawal itu nasi, ya. Jadi kalau hame roti chahiye berarti artinya kami perlu roti. Di sini kaminya ingat ya ada ketambahan ko, maka menjadi hame ya atau hamko. Kami perlu roti berarti hame roti chahiye. Dan bukan nasi. Chawal, nasi itu chawal, nahi. Oke. Ini gampang ya. Jadi ingat aja, tambahin ko plus belakangnya tambahin chahiye, kata chahiye. Nggak ada yang berubah ya. Nggak ada yang berubah. Nah ini yang terakhir contoh ketiga. Bacanya. Tumhe Uh-huh. chahiye. Tumhe kya chahiye? Artinya? Jadi kamu apa perlu Kamu apa? perlu apa?
Nah, itu. Kamu perlu apa? Tumhe kya chahiye? Dian ko kya chahiye na? Dian perlu apa? Dian ko kya chahiye abhi? Dian perlu apa sekarang? Ah. Perlu apa ya? Mujhe paise chahiye. Pese apa pese? Paise itu uang. Oh. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya perlu berarti apa? Mujhe bla 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 chahiye, gitu ya. Oke. Kalau dia perlu berarti ngomongnya apa? Isko. Isko atau usko boleh ya. Boleh isko, boleh usko. Usko bla bla chahiye. Oke, misalnya ini mereka perlu uang. Gimana ngomongnya? Oke. Mereka itu unka. Unko पैसे चाहिए. Unko paise chahiye, gitu ya. Oke. Jadi ingat ya. Mujhe kalau tu jadi tujhe, kalau tum jadi tumhe atau tumko, आपको. Kalau ye ini jadi isko, kalau wo usko, kalau हमको atau hame, terus yang mereka berarti unko atau unhe. Terus kalau ini yang banyak inko atau inhe, ya. Oke, jadi itu. Nah, ini gampang ya. Lihat ya. Masih gampang ya. Cara pertama pakai cahiye ini paling gampang. Terus ada yang mau tanyain untuknya ini? Belum. Enggak. Oke, sekarang cara kedua ya. Selain menggunakan kata cahiye ada lagi menggunakan kata ini. Nah, bla 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 ki zarurat hai. Nah, ada kata ini ya. Ki zarurat hai. Ini fungsinya sebenarnya sama kayak cahiye, cuma ini kata lainnya aja. Ya. Nah, bedanya karena ini ada ki itu kan partikel ya. Jadi ingat semua kata-kata yang di sini pasti akan berubah bentuknya ya kalau ada partikel ini. Utamanya kata-kata yang akhirannya a. Ingat nggak? Jadi oblique case ingat nggak ya? Jadi oblique case itu kan partikel yang akan mengubah bentuk kata-kata lain yang sudah ada di depannya gitu. Oke, contohnya kita lihat ya. Contoh pertama, subjeknya juga tambah ko, jadi sama ya. Nah, contoh kalimat. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nenek perlu kacamata baru, ya. Cuma kita pakai ki zarurat hai. Jadi kalimat menjadi dadi ko sama ya. Nenek dadi ko baru kacamata baru naye chashme ki zarurat hai. Kenapa berubah? Harusnya kan kacamata baru kan naya chashma, ya enggak? Di sini kenapa dia jadi naya chashme? Karena ini ada partikel ini, partikel ki ini. Ya enggak? Naya chashma kan akhirannya AAA ya. Nah, karena dia ada partikel ki di belakangnya, maka dia akan berubah jadi naye chashme. Baru ki zarurat hai. Oke. Nah, kalau misalnya ini, nenek perlu kacamata baru, kacamatanya plural. Gimana? Berubah jadi apa tuh? Naye tetap jadi naye. Terus? Chashmo. Yes, chashmo. Ya, benar. Naye tetap naye. Kata sifat tetap perubahannya kata sifat. Kata benda aja yang plural, yang jadi o, ya. Jadi dadi ko naye chashmo ki zarurat hai. Obligasi itu paling ribet ya. Obligasi itu kan kita mulai di pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Terus ada lagi yang pertemuan ke-9 juga kita masih nambahin lagi soal itu.
Kalau yang koko udah ini sekarang. Tapi kalau yang oblik masih rada-rada. Prinsipnya sama aja sih. Jadi itu cuma istilah. Jadi pokoknya intinya apa? Kalau ada ketemu partikel kayak gini, Kaki kayak K gitu. kaki K atau ko ya, atau me, C sama per kan juga partikel ya. Itu Ya, kan juga sama, itu partikel juga. Jadi intinya pasti sama, kalau berubah. ketemu partikel itu pasti kata-kata yang sudah ada sebelumnya di depan mereka itu pasti akan berubah bentuknya kalau misalnya dia maskulin, yang akhirannya Ya, AA gitu, pasti berubah ya. ya, jika kalau akhiran benda ini. Tapi kalau ada K nggak berubah. Kalau ada K misalnya, Yang kemarin sih lupa. Ma, merah, ada C. Oh, kata bendanya yang berubah deh ya. kata Yang bendanya nggak berubah. berubah yang merah sama merahnya yang kalau K ya. Yes, Tetap ya. benar, tetap Sifatnya tuh. kata bendanya yang berubah. Oke, contoh yang kedua tadi ya, kalimat yang sama. Kami perlu roti bukan nasi ya, tapi yang pakai ki zarurat hai. Jadi sama aja, kami hame ya atau hamko, roti ki zarurat hai. Gitu ya. Jadi hame roti ki zarurat hai, baru chawal nahi. Oke, di sini roti nggak berubah ya bentuknya karena feminin nggak berubah. Berubah ya. Benar. Ya, jadi yang berubah itu cuma maskulin yang akhirannya AA yang berubah. Kalau feminin dia nggak berubah. Ya. Oke. Contoh yang ketiga tadi. Kamu perlu apa? Yang pertama kan tumhe kya chahiye ya. Kalau sini pakai ki zarurat hai berarti menjadi tumhe kis ki zarurat hai. Kya harusnya kan kya ya. Ya. Benar ya. Nah, kya itu kalau ketambahan partikel juga dia berubah jadi bentuk jadi kis kalau kya. Yes. Nah, ya. Nah, bentuk oblik untuk kya adalah kis. Iya. Kia sama kon ya. Jadi Kya kiss. sama kon, ya benar. Kya sama kon itu kis. Ya, harusnya kan naturalnya kan tumhe kya ki zarurat hai ya, itu natural ya, tapi karena ini ada ki-nya berarti si kya tadi berubah bentuknya jadi kis. Jadi tumhe kis ki zarurat hai gitu Digabung ya. kiss. Berarti kalau kon jadi kiss. Oh, sama aja ya Sama kiss tetap ya. kis juga, kis ki gitu. Nah, ini ada yang mau tanya nggak, Dian? Ki zarurat hai. Enggak sih, cuman perlu ini aja obligasinya. Ini Nah, ingat-ingat aja. jadi ingat ya, karena ada partikel si ki ini, jadi obligasinya pasti muncul. Ya. Ya, jadi terserah. Jadi kalau mau perlu ada dua cara ini, terserah dia mau pilih yang mana, mau pakai cahye boleh atau mau pakai ki zarurat boleh. Ya, Cahaya yang pasti. cahye aja yang gampang. Oke, sampai sini mau tanya dulu? Enggak ada. Enggak ya? Oke, kita lanjut ya Dian ya. Oke, perlu udah selesai. Jadi itu aja. Karena perlu itu cuma dua cara itu aja, cahye sama ki zarurat ya. Nah, sekarang Ingatnya kita ke Zarur, kuch. Zarur itu of course. Kenapa? Zarur. Oh, Ingat zarur itu kemarin beda. Zarur of course. Zarur itu of course ya. Kalau zarurat itu artinya sih ini, keperluan. Kalau zarurat itu keperluan artinya. Atau kebutuhan, zarurat. Ya. Oke, sekarang kita lihat kuch sama koi. Nah, kuch sama koi arti dasarnya ini sebenarnya. Kalau kuch itu something, kalau koi itu someone. Itu kalau sesuatu atau seseorang, ya. Jadi kalau kuch itu merujuk ke benda, kalau koi merujuk ke orang. Oke. Oke. Sorry ya. Nah, misalnya kalimat ini ya. Bacanya apa ini? Lupa itu ya. Min
Zamin. Zamin. Zamin par koi hai. Nah, zamin par koi hai. Zamin ini tanah. Ya, jadi artinya apa? Zamin par koi hai. Tanah di atas tanah seseorang. Nah, Seseorang di atas tanah ada seseorang. Gitu. Gitu ya. Zamin par koi hai. Ada seseorang di atas tanah. Nah, kalau beda sama ini, zamin par kuch hai. Artinya ada sesuatu di atas tanah. ada sesuatu di atas tanah. Gitu ya. Jadi kuch itu sesuatu, koi itu seseorang. Itu arti dasar. Pakainya he ya belakangan. Karena kan kalimatnya ada ya. Ada. Nah, berarti kan ada, berarti kalau tetap pakai he ya berarti ya. Oke, ya itu ya. Terus pemakaian lain dari kuch sama koi. Si koi ini dia punya bentuk oblik kisi. Ya, jadi koi kalau ketambahan ada partikel di belakangnya, dia berubah bentuk jadi kisi. Itu koi ya. Jadi kalau tadi kan kia sama kon kan kis. Nah, ini koi kisi. Jadi hati-hati ya, agak mirip ya. Ya, beda. Kalau kiss itu kia atau kon, kalau koi kisi ini untuk koi. Oke, misalnya contohnya ya. Nah, cuma koi aja yang punya bentuk oblik. Kalau kuch, walaupun di belakangnya kuch ini ada partikel, dia tetap menjadi kuch juga, nggak berubah. Cuma koi aja yang berubah jadi kisi. Oke, contohnya. Ye roti kisi ko do. Kira-kira artinya apa nih? Ye roti kisi ko do. Seseorang roti ini punya seseorang. Roti ini, terus kisi ko do. Do. Do itu apa ya? Dua. Bukan dua. Ini yang kemarin yang menyuruh. Oh, Perintah. Apa ini? Do. dari Dena. Dari Mengambil. Dena. Dena itu memberi. Memberi. Jadi artinya? Beri roti ini kepada seseorang. Nah, yes. Beri roti ini pada seseorang. Gitu ya. Nah, karena seseorang ini kan dia kan objek kalimat ya enggak? Seseorang ini kan objeknya kalimat ini kan. Berarti kan harus objek kalimat itu harus pakai tambahan ko. Ingat ya. Kalau makhluk hidup ya. Nah, harusnya seseorang kan koi. Karena dia ada ko, maka koi tadi berubah jadi kisi ko jadinya gitu ya. Oke, paham ya Dian ya? Dikirain do-nya do. Bukan do-dua. Do-dena. Ya. Ye roti kisi koto. Berikan roti ini ke seseorang. Oke, contoh lain misalnya. Nah. Kisi se kehna ki मैं यहाँ ठहरता हूँ. Ya. Kisi se kehna, ini juga menyuruh ya. Kehna. Ingat yang pelajaran kemarin minggu lalu ya, kehna. Kisi se kehna ki मैं यहाँ ठहरता हूँ. Artinya kira-kira? Terna berenang. Berarti Terta berenang dong itu. Kisi se kehna ini apa artinya? Menyuruh seseorang. Kehna itu artinya bilang atau katakan. Ya, benar nggak? Katakan ke seseorang. Nah, kehna ini kan verb kehna ini dia pakai se ya kalau ada objeknya, bukan ko ya. Ingat ya, Dian ya. Jadi di sini dia pakai partikelnya se bukan ko. Ya, karena kehna kalau ada objek dia pakainya se. Ya. Nah, jadi kisi se kehna, katakan ke seseorang. Ini menyuruh ya. Bilang merintah ya karena bentuknya kehna. Kisi se kehna, bilang ke seseorang kalau saya menunggu di sini. Menunggu. Teherta ini kan dari verb dasar teherna. Teherna kemarin artinya bisa menunggu, bisa juga berhenti. Ada. Di minggu lalu ada sih verb ini.
Itu terna. Terna berenang. Mirip. Terna kan berenang ya. Terna itu berenang. Ini teherna. Nanti dilihat lagi verb yang kemarin ya, ada kok. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini seseorang di sini ini karena dia ada C, maka jadi koi tadi berubah jadi kisi ya. Kisi se kehna. Bilang ke seseorang gitu ya. Oke, paham ya Dian ya? Sampai sini? Paham, oke. Terus kita lanjut. Nah, coach juga artinya bisa beberapa. Jadi arti lain dari coach selain something tadi, artinya juga bisa beberapa. Ya, dipakai untuk menghitung benda yang nyata, benda konkret atau benda abstrak juga bisa. Jadi bisa konkret bisa abstrak juga bisa dipakai coach. Misalnya ya. Nah, saya baca ya. Coach Videshi Achi Hindi bolte hain. Videshi ini orang asing artinya ya. Videshi itu orang asing. Foreigner kalau Inggrisnya ya. Jadi kuch videshi achi Hindi bolte hain. Artinya beberapa videshi orang asing. Jadi beberapa orang asing achi Hindi bolte hain. Bolte berbicara bahasa Hindi yang baik. Achi Hindi bahasa Hindi yang baik. Oke, gitu ya. Nah, di sini akhirannya pakai bolte, plural ya, karena kuch kan artinya beberapa, berarti kan banyak. Oke, makanya akhirannya kita pakai yang T. Berarti ini bukan ngikutin kata benda kayak yang kemarin. Ini kan simple present tense ya. Dia kan mengikutin subjek kalimat. Subjek kalimatnya kan kuch videshi. Ya enggak? Subjek kalimat ini kan kuch videshi. Berarti beberapa orang asing itu subjek kalimatnya. Ya. Nah, beberapa orang asing kan berarti dia plural ya. Maka dia akhirannya pakai T. Bolte, he-nya juga pakai yang sengau. Oke. Kita lain. Uski jeb me kuch paise hain. Jeb ini kantong, ya, feminin. Jadi artinya ada sejumlah uang di dalam sakunya. Di dalam sakunya berarti dia kan us ya. Karena ini ada me di sini maka dia harusnya vo berubah jadi us ya. Terus ada partikel juga ki, uski jeb. Uski jeb berarti kan saku dia. Benar ya? Uski jeb. Saku dia. Ya. Terus di dalam berarti me. Jadi uski jeb me di dalam sakunya ada kuch paise, ada beberapa uang. Jadi kuch juga bisa dipakai buat menghitung uang. Dipakai untuk uang juga bisa. Jadi kalau tadi videshi kan berarti countable ya, benda yang bisa dihitung. Kalau PC kan artinya benda yang uncountable. Jadi maksudnya yang kayak misalnya air, udara itu kan uncountable semua. Jadi bisa pakai kuch gitu ya. Nah, itu arti lain ya dari kuch, artinya beberapa. Kalau koi nggak bisa dipakai untuk arti beberapa, cuma kuch aja yang bisa. Oke. Kalau PC di sini berarti PC-nya memang PC emang selalu plural. Nah, selalu plural ya. Kalau untuk bilang uang itu selalu plural. Oke. Nah, contoh kata-kata yang punya kuch atau koi misalnya. Nah, kuch nahi nggak ada apa-apa. Kuch nahi nggak ada apa-apa. Misalnya mere hath mein kuch nahi hai. Mere hath mein kuch nahi hai. Di tangan saya, di dalam tangan saya, hath itu ke tangan ya. Mere hath mein kuch nahi hai. Di dalam tangan saya nggak ada apa-apa. Gitu ya. Itu kuch nahi, nggak ada apa-apa. Maksudnya nothing. Oke. Terus misalnya lagi, koi nahi berarti nggak ada siapa-siapa. Koi nahi, nggak ada siapa-siapa. Misalnya,
घर में कोई नहीं है. Gitu ya, misalnya contoh kalimatnya, घर में कोई नहीं है. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Gitu ya. Terus contoh lain. Nah, har koi. Har koi berarti setiap orang. Nah, itu kata khususnya untuk setiap orang, har koi. Ya. Nah, lalu or koi berarti orang lain. Or koi berarti orang yang lain gitu. Lalu kata sab kuch semuanya. Artinya sab kuch semuanya. Misalnya sab kuch ठीक है. Semuanya baik-baik aja gitu. Sab kuch ठीक है. Gitu ya. Lalu और कुछ sesuatu yang lain. Gitu ya. Misalnya तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? Perlu seseorang, perlu yang lain. Kamu perlu yang lain, nah gitu. Kamu perlu yang lain, gitu ya. तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? Atau क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? Gitu ya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu, Dian? Yang coach sama koi? Enggak sih kalau yang Ini gampang ya? Tadi merehat. Mere hat me. Hat itu tangan ya, hat itu tangan. Dia Mere. Kirain bakal merah. Kenapa? Kirain merah. Oh, merah. Harusnya merah, benar. Harusnya kan hat itu kan maskulin ya. Kalau tangan saya berarti merah hat, benar ya. Tapi karena sini ada me, belakangnya me di dalam. Tadi me ya? Di dalam, iya. Ya. Berarti di dalam tangan saya berarti mere hat me. Partikel ingat ya, oblique case ya. Me-nya yang di me di dalam ya, bukan me. Oh, bukan me saya, bukan me saya, me dalam ya. Mere hat me berarti di dalam tangan saya. Gitu. Oke ya. Oke, sekarang kita ke, post position yang lain. Ini sering banget dipakai di kalimat ya, jadi mesti dihafalin ya. Nah, contoh yang pertama, ke under. Ini sama kayak me, sama ya. Jadi me atau ke under artinya di dalam. Ya, misalnya di dalam rumah saya. Berarti boleh pakai me, maka menjadi mere ghar me. Benar ya? Kalau pakai me berarti mere ghar me, di dalam rumah saya. Kalau mau pakai ke under juga boleh, bahkan menjadi mere ghar ke under. Oke ya, benar ya. Nah, ini ingat semuanya ada partikel ke, partikel ke sama, ini partikel juga, maka semua yang di depan dia berubah bentuk yang a. Ya. Berarti di dalam rumah saya, misalnya berarti mere ghar me, gitu ya. Atau misalnya di dalam kamar itu, berarti us kamre ke andar, benar ya? Us kamre ke andar, benar ya? Sip. Udah lulus deh oblique case-nya. Mikirnya lama, masih salah. Nggak apa-apa. Oke, yang kedua. Di depan. Nah, ini di depan berarti KAG. Ya, itu di depan artinya. KAG. Misalnya, di depan saya ada Dian.
Berarti mere आगे Dian hai. Di depan saya berarti me kan harusnya me ditambah KAG, benar ya? Langsung kan me tambah KAG. Terus karena ini K, maka si me juga berubah bentuk. Berarti me tambah K menjadi mere. Ingat nggak? Kaki K. Ingat ya partikel kaki K ya. Kalau me ditambahin K, dia jadinya mere. Oh iya, ya. Tadi karena bentuknya rumah ya, mere jar. Ini sekarang mere aja ya. Jadi kalau misalnya langsung berarti di depan saya berarti mere AG kan me tambah K berarti jadinya mere. Mere. Benar ya? Terus misalnya di depan kamu. Tum misalnya. Di depan kamu berarti tum hare AG. Oke ya. Dan seterusnya ya. Jadi di depan KAG. Terus di belakang ke piche. Ya, ke piche di belakang. Lalu di atas. Nah, di atas ke upar. Ini sama kayak par. Ya. Sama kayak par. Tapi ke upar ini artinya dia tuh above gitu. Jadi nggak nempel di benda yang ini. Tapi kalau par itu yang di atas nempel ya. Misalnya di atas meja berarti mes par. Berarti gini. Ini meja, bendanya di sini. Mes par di sini. Tapi kalau mes ke upar berarti benda itu ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau ke upar ini berarti above. Kalau Inggrisnya above. Ya. Oke. Terus yang lain di bawah ke niche. Oke. Misalnya di bawah meja berarti mes ke niche. Ya, di bawah kursi. Kursi ke niche. Di bawah kursi itu. Berarti menjadi us kursi ke niche. Gitu ya. Us kursi ke niche. Oke. Misalnya di bawah saya di bawah saya misalnya ini contoh aja ya. Di bawah saya artinya gimana ngomongnya kalau di bawah saya? Niche. Apa? Merenice. Merenice. Ya, merenice. Oke, lanjut. Nah, sebelum se pehle. Ya, misalnya sebelum kamu misalnya sebelum kamu sudah ada Rizky. Misalnya gitu ya. Sebelum kamu sudah ada Rizky. Berarti sebelum kamu tumse pehle. Langsung aja. Ya. Tumse pehle. Tumse pehle Rizky hai. Nah, kayak gitu ya. Oke. Kalau sebelum saya, berarti jadi apa? Sebelum saya misalnya. Sebelum saya, ngomongnya gimana? Pehle. Mujhse pehle ya. Mujhse pehle. Oke. Sesudah ke bad. Nah, cuma sebelum aja yang pakai C ya, yang lainnya pakai K semua ya. Oke. Jadi sebelum tadi se pehle, sesudah ke bad. Oke. Lalu, nah di dekat ki, ini harusnya K, bukan ki, sorry ya. Ini K nasdik. Bukan ki ya, bentar saya ganti dulu. Oke, ini K. Nasdik.
Oke, di dekat. Ke nazdik, ya. Misalnya di dekat rumah saya ada pasar, misalnya. Kita ngomong gimana ngomongnya? Di dekat rumah saya ada pasar. मेरे घर के नजदीक. Yes, mere ghar ke nazdik. Terus pasar itu bazar. 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 Nah, Ingatnya jadi bazar aja. bazar hai, gitu ya. Mere ghar ke nazdik bazar hai. Lanjut. Nah, tentang ini ke bareme. Misalnya, tolong ceritakan tentang Dian, misalnya gitu ya. Tolong ceritakan tentang Dian, ini menyuruh ya. Berarti ngomongnya Dian ke bareme bolo. Bisa nangkap ya? Dian ke bareme bolo. Dian ke bareme bolo. Jadi ceritakan tentang Dian. Dian ke bareme bolo. Nangkap ya Dian ya? Jadi bolo dari kata apa harusnya? Dari verb apa tuh bolo? Bolo dari bolna ya. Bolna kan ngasih tahu, ceritakan. Nah, itu kalau menyuruh berarti kalau tadi kan menyuruh. Kemarin tum ya. Itu untuk tum ya, untuk tum ya. Tadi untuk tum. Jadi jadinya jadi bolo ya kalau menyuruhnya ya. Terus misalnya lagi tentang saya tidak tahu tentang dia. Ngomongnya gimana? Mere bare Tentang dia. Berarti gimana? Saya tidak tahu, pakai sayanya. Saya tidak tahu tentang dia. Saya nggak Kan tahu jadi, kemarin ngomongnya gimana, ingat nggak? Masih kalau membentuk kalimat saya nggak tahu gimana ngomongnya. saya tidak tahu kemarin malum gitu. Nah, pakai malum boleh, berarti pakai yang Muje patternnya. Muje malum nahi. nehi. Muje malum nahi hai. Terus Muje malum nehi. tentang dia berarti Dianya us. Dianya berarti is. uske. Uske bareme. Uske bareme. Jadi dibaliknya jadi uske bareme muje malum nahi hai. Gitu ya. Uske bareme muje malum nahi hai. Oke. Atau kalau mau bingung pakai tadi pakai malum untuk tahu ya, pakai verb dasarnya pakai janna juga bisa. Jadi uske bare में मैं नहीं जानती हूँ itu juga bisa ya. Ya keinget yang malu-malu karena kemarin Apa? Tapi emang yang lebih sering dipakai emang yang malum itu memang. Yang bentuk malum itu kalau ngomong orang. Kalau yang pakai janna nggak sesering yang malum. Oke, lanjut ya. Nah, untuk kelie. Untukmu, तुम्हारे लिए. Untuk saya, मेरे लिए. Untuk dia, उसके लिए. Untuk Dian, Dian के लिए, dan sebagainya. Jadi के लिए itu untuk artinya. Misalnya, buku ini untukmu. Ye kitab, तुम्हारे लिए है. Gitu ya. Langsung aja gitu. Ye kitab, तुम्हारे लिए है. Misalnya lagi, cintaku hanya untukmu misalnya. Cintanya pakai tiar. Cintaku berarti? Cintaku Merah. Merah piar. Ya. Merah piar.
तुम्हारे लिए, तुम्हारे के, तुम्हारे लिए. Yes, nah, मेरा प्यार तुम्हारे लिए है. Gitu ya. Atau Oh, मेरा प्यार tadi hari itu maskulin ya? प्यार maskulin. Muhammad yang feminin. Mohabbat feminin. Yes. Oke, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है. Cintaku hanya untukmu, gitu ya. Oke. Nah, di luar ke bahar. Ya, lawannya di dalam tadi di luar ke bahar. Lalu bersama-sama dengan ke saat. Jadi misalnya mere saat bersama saya. Dian ke saat bersama Dian. Gitu ya. Misalnya bersama mereka berarti un ke saat. Gitu ya. Atau bersama ibu, ma ke saat. Ya, jadi ke saat ini artinya bersama-sama dengan gitu. Lalu yang terakhir, nah ini ki taraf. Ki tarafnya menuju ke mana gitu. Ki taraf menuju gitu aja, menuju ke itu ki taraf. Rizky datang ya. Rizky, Iya, namaste. 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 Namaste, Oke. Rizky. Saya gabung ya. Iya, Oke. Rizky nanti untuk yang di depan nanti lihat rekaman ya. iya. Oke. Kita langsung lanjut aja ya Rizky ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu Dian? Enggak. Enggak ya. Pokoknya makainya pasti karena ini semuanya partikel K, ada C, terus ada Q, itu semua partikel. Jadi ingat semua yang di depan-depan ini kalau akhirannya AA pasti berubah bentuk. Tapi kalau feminin nggak berubah bentuk ya. Yang beda cuma sebelum sama menuju ya. Nah, yes. Sebelum yang pakai C, kalau menuju pakai Q taraf. Oke, ini diingat-ingat ya. Ini sering kepake nanti kalau pas kita percakapan sering kepake. Oke ya. Oke, kalau gitu, nah, contoh kalimat ya. Cintaku hanya untukmu, tadi sudah kita bahas ya. Cintaku berarti mera pyar, hanya sirf, untukmu berarti tumhare liye. He. Oke ya. Tum ketambahan ke liye, berarti dia bentuknya menjadi tumhare liye. Oke. Nah, yang kedua. Nah, tentang ini kamu tanyakan ke kakakku. Tentang ini berarti iske bareme. Ingat ya. Tadi tentang kan ke bareme. Terus tentang ini kan y, normalnya kan y, karena y ketambahan partikel k, y berubah jadi iske bareme. Oke, jadi iske bareme tentang ini, kamu tanyakan ke kakakku, berarti menyuruh ya ini ya. Memerintah kan? Berarti kamu tom ke kakakku, mere bhai se pucho. Pucho ini tanyakan gitu. Tanyakan dari verb dasar puchna. Puchna kan bertanya ya. Nah, kalau bentuk menyuruhnya berarti dia berubah jadi pucho. Oke. Terus pakai C ya. Kalau ada objeknya dia pakai C bukan pakai ko. Jadi kalau untuk verb puchna sama kehna dia pakai C untuk kalau objek kalimatnya. Ini bisa pahami ya kalimat ini ya. Ada yang bingung? Iske bareme tentang ini, kamu tanyakan kakakku. Tum mere bhai se pucho. Oke. Merah bhai tadi, kakakku kan merah bhai. Normalnya, karena ada partikel C di sini, dia berubah jadi mere bhai. Oke, contoh yang ketiga. Ayo jalan denganku.
Ayo jalan bersama-sama aku maksudnya ya. Jadi bersama-sama aku, mere saat, ayo jalan, chalo. Oke ya, ini kan menyuruh ya. Jadi chalo bentuknya jadi chalo. Jadi dari verb dasarnya chalna karena menyuruh berubah jadi chalo. Oke ya. Jadi mere saat chalo. Ayo jalan sama aku gitu. Berjalan menuju kebahagiaan kita. Oke. Ini agak-agak easy ya. Oke, ini contoh aja ya. Oke, berjalan menuju kebahagiaan kita. Menuju berarti kan nanti ki taraf ya. Tadi kan menuju ki taraf. Berarti kebahagiaan kita hamari khushi. Kebahagiaan kita berarti hamari khushi. Setuju ya? Hamari khushi ki taraf. Berarti menuju kebahagiaan kita. Gitu ya artinya ini. Hamari khushi ki taraf. Chalo. Ayo jalan. Sama menyuruh juga ya. Maka dia jadinya chalo. Oke, ada yang paham ya ini kalimat ketiga ini? Khushi karena pakai hamari. Khushi ini kebahagiaan itu khushi. Khushi itu ini noun. Jadi artinya kebahagiaan. Kalau yang kemarin yang ada yang Swati khush kan Swati khush, Swati ada senang yang misalnya. Swati ko khushi. Ya, Swati ko khushi hai itu Swati senang. Gitu. Pakai ko baru Keko. khushi. Kalau yang ini? Di sini dia sebagai noun di sini. Khushi ini emang noun, kata benda. Artinya emang kebahagiaan. Khushi. Kebahagiaan. Oh iya. Oke, contoh lain. Rumahku ada di belakang pasar itu. Oke, rumahku berarti meraghar. Subjek kalimatnya rumahku ya, meraghar. Di belakang pasar itu. Oke, ada itu ya. Berarti us bazar ke piche hai. Oke, paham ya? Us bazar ke piche. Berarti di belakang pasar itu. Jadi merah ghar us bazar ke piche hai. Rumah saya di belakang pasar itu. Oke. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Ada yang bingung nggak? कुछ सवाल है क्या? नहीं. ठीक. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini tambahan aja. Kemarin kan kita udah belajar angka-angka, ingat ya? Ingat nggak kemarin angka-angka tambahan yang kemarin saya kasih yang pas sama waktu itu? Kan ada 11 sampai 20, terus 20, 30, 40, 50 sampai 100. Masih ingat? Ada yang sudah dicoba dihafalin? Coba ya. Ya, bara. 11 dulu, 11. Gimana? 11 apa? Giara. Giara. Oke, 12. Bara. Bara. 13. Tera. Tera. Oke, tera. 14. Apa ya? Coda. Sudah. Coda. 14. Coda. 15. Pandra. Pandra. Oke, 15. Pandra. 16. Sola. 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 17. 17 sampai itu ya. Satra. Satra. Nah, satra 17, satra 18. Atra. Athara. Athara. Ya. Athara.
18, 19, Unis. unis, oke. 20, Bis. bis, oke. 30, ingat nggak? Tis. Tis, oke. 30, tis. 40, 4 selalu perasaan. 4 itu depannya pasti ce, Ya, apa? ya. Nah, Gelis. calis, Calis. calis. Nah, calis. 40 calis, kalau 50 Pacis. Pacis. pacas, Oh, pacas. Keren pacis. pacas. 50 pacas, kalau 60 apa? 60 ini Bukan. sat. Sat. Ya, sat. Oke, Hampir sat. sat 7 ya. Iya, hampir kalau 17 kan sat. Te ya, sat biasa. Kalau 60 sat. Sat. Nah, sat. 70 Satar. satar. Oke, satar. Satar. 80 ini beda sendiri. Asih, beda banget. Asi, asi. Ya, 80 asi. 90 ini juga beda banget. Nebe, nebe. B-nya double jadi nebe. Nebe. Kalau 100 baru so. So. Ya, so. Jadi tahu banget ya Hindi itu angka-angkanya udah irregular semua ya. Jadi emang mesti dihafal. Nanti kalau belum lagi nanti kita ke 21, 33, 43 itu semuanya ini. nanti dulu makanya kita bertahap dulu ya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau tambahannya yang untuk yang misalnya pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, ini kalau pertama dibilangnya pehla, dibaca pehla. Oke, itu pertama ya. Misalnya apa ya? Nanti dulu deh. Kita lihat terusin dulu ya. Kedua, dusra. Oke, bacanya dusra. Kedua. Lalu ketiga, tisra. Keempat, chotha. Ya, chotha. Keempat. Kelima, ini gampang. 5 pach ditambahin va. Jadi pach va. Itu kelima ya. Nah, jadi sebenarnya mulai 5 ini semuanya itu tinggal tambahin va aja dari angka yang natural ya. Jadi kelima itu pach va. Keenam ini beda ya. Keenam ini chatha. Oke, ini beda sendiri ya. Chatha keenam. Lalu ketujuh tinggal tambahin sat tambah va. Jadi satva ya. Kedelapan art tambah va jadi artva. Ya. Kesembilan juga sama nava. Beda sih ya. Kalau 9 kan no ya. 9 aja kan no, tapi sini berubah jadi nava. Ke-10 dasva. Ya. Jadi yang agak bentuknya agak tetap itu mulai ke-5. Ya, 5 sampai 10 itu agak tetap. Tambahin va aja belakangnya. Kecuali 6 ya, chatha. Kedua, ketiga sama belakangnya. Sama, pehla, dusra, tisra. Oke. Nah, ini semuanya diperhatikan nggak? Semuanya akhirannya a semua ya. Benar ya? Pehla, dusra, tisra, chotha, pachwa, chatha, satwa, atva, nava, daswa, semuanya akhirannya a ya. Nah, jadi ini juga nanti kalau dia misalnya nanti dia sama kayak kata sifat ya. Kalau kata sifat kan nempel ke noun yang maskulin, feminin dia berubah bentuk. Ingat ya. Ini juga sama. Jadi berubah bentuk juga tergantung gender dari kata sifat kata benda yang ditempel sama dia. Misalnya malam pertama. Ngomongnya gimana? Malam pertama. Malam itu lupa. Malam itu apa? Kemarin ya. Rat bukan.
Rat, rat. Ya. Malam itu rat, itu feminin apa maskulin? Ingat nggak? Rat ini feminin. Ya, rat ini feminin. Maka malam pertama ngomongnya menjadi pehli rat. Ya. Malam pertama pehli rat. Misalnya lagi buku yang kedua. Buku yang kedua. Berarti ngomongnya Kitab kedua dustu. kedua kan tadi dusra ya. Tabedus. Buku kedua langsung aja. Gimana? Dusri kitab. Nah, gitu. Buku kedua, Dusri kitab. Ya, dia berubah ya, tergantung dari gender si noun-nya. Berubah angkanya. Akhirannya aja yang berubah. Ya. Misalnya lagi, kamar yang ke-5. Kamar nomor 5 atau kamar yang ke-5. Jadi ngomongnya? Pajvi. Kamar itu maskulin ya? Kamar maskulin. Kamar ke-5 berarti tetap aja langsung pajwa kamra, gitu aja ya. Pajwa kamra. Tetap ya. Kalau misalnya lagi wanita kedua. Wanita kedua, ngomongnya? Dusri orat. Yes, dusri orat. Jadi ingat, berubah tergantung gender noun-nya. Oke. Dihafalin ya yang ini ya. Dihafalin semua. Nah, ingat akhirnya berubah sesuai gender dan jumlah kata benda ya. Ingat. Oke, sekarang kita latihan. Mau latihan? Oh, sudah spontan. Ini di belakangan ya. Kita latihan dulu yang ini ya. Nah, coba dulu ini. Terjemahkan ke bahasa Indonesia dulu. Siapa yang mau coba langsung? Baca soalnya langsung terjemahin ya. Dadiji. Oke. Nihi. Janti he. Janti he ki. Sanggitako. Abya wahi. चाहिए ya. Dadiji nahi janti hai कि संगीता को अब क्या चाहिए. Artinya? Nenek janti jannah. Jannah itu mengetahui. Nenek tidak mengetahui kalau bahwa Sanggita up tuh sekarang kia Cahaya tadi memerlukannya. Sanggita memerlukan sekarang perlu. Oh, tidak mengetahui Sanggita perlu apa sekarang. Yes. Nenek nggak tahu sekarang Sanggita perlu apa, gitu ya. Artinya, nenek tidak tahu sekarang Sanggita perlu apa. ठीक. Oke. Dusra sawal. Apa itu? Oke, Rizky. Coba ya. Kayak. Kya. Oh, kya kisi. Ki malam. Kisi ko. Oh. Kisi ko malam ya. Malum. Kisi ko malum nih. Kisi ko malum ha ya. Malum hai. Kisi ko malum hai. Ka.
Ki. Ki. Nah, Kisiko malum he. Kisah. si. Kisata. Kisat. Sita. Oh, Sita ya. Ya, Sita. Bukan Sati. Sita. Sita. Ki. Ka. Sitako ya. Sitaka. Oh, Sitaka. Sitaka. Da. Do. Di. Do. Dora. Nih. Oh, Dora. Ini bukan re ya, tapi setengah dari S. Se. Ya. Dosra. Dos. Dos. Dosta. Dos. Gitu aja. Nggak pakai dosta. Dos. Dos. Sara ya. Su. Suri. Sure. Suresa. Suresh. Sures. Kaha. Aha. Raha. Reh. Resta. Rehta. He. Yes. Jadi saya ulang ya. Kya kisi ko malum hai ki Sita ka dost Suresh kahan rehta hai? Nah, artinya apa ini, Rizky? Rizky suaranya nggak kedengeran? Ya, apa ya? Ya, apakah? Apakah apa saja? Apa saja? Apakah ini di sini artinya? Apakah? Apakah kamu tahu ya? Kisiko itu artinya? Tadi mungkin Rizky ketinggalan ya. Kisiko ini, kisi ini bentuk dari koi, bentuk oblik dari koi. Koi itu artinya seseorang. Koi itu seseorang ya. Siapa saja berarti? Seseorang di sini artinya. Oh. Apakah seseorang tahu? Tahu. Apakah seseorang tahu? Tadi apalagi tuh lupa. Ki Sita ka dos Suresh kahan rehta hai? Seseorang tahu bahwa Sita Sita ka dos artinya? Kadus. Dos itu teman ya. Jadi kalau Sita ka dos berarti? Sita teman Sita. Teman Sita, yes. Teman Sita. Teman Sita. Si Suresh maksudnya. Sureshnya nama orang ya. Si Suresh. Teman Sita si Suresh. Ya. Kahan rehta hai? Kaha itu apa ya? Kahan? Di sini ya. Di mana? Kaha itu di mana artinya? Kaha di mana? Di mana dia berada? Apa nih? Di mana tinggalnya? Rehta itu tinggal ya. Jadi, apakah seseorang tahu kya kisi ko malum hai ki Sita ka dos teman Sita si Suresh tinggal di mana? Maksudnya gitu. Itu Sita K pakai K ya? Sita ka dos berarti kan teman kepunyaan Sita. K ya, bukan ko ya? K, karena dos kan ini, dos kan maskulin ya. Maka dia pakai partikel kepunyaannya kan K. Ini kan kepunyaan, partikel kepunyaan. Jadi Sita ka dos berarti teman kepunyaan Sita.
Sama kayak teman saya, misalnya teman saya berarti juga merah dos. Kan sama ya. Teman saya kan merah dos. Teman Sita, Sita kados. Dos itu maskulin. Nah. Oke, yang tisra sabal. Lihat lagi deh ya. Malum hota hai. Malum hota hai. Ki pratap. Ki pratap. Dilli. Dilli. Dilli में नहीं नहीं है. शायद शायद. शायद दूसरे शहर में है. Yes. मालूम होता है कि प्रताप दिल्ली में नहीं है. शायद दूसरे शहर में है. Ini lupa. Hotahe itu kemarin. Malum hota hai apa kemarinnya? Belum dicatat lagi. Di pertemuan ke-8 ini. Malum hota hai. Apa? Yang terjadi bukan? Kayaknya gitu. Sepertinya. Oh iya, itu satu ekspresi ya malum hotahe. Satu ekspresi. Sepertinya Pratap tidak tinggal di Delhi. Ya, Pratap tidak ada di Delhi. Tidak ada di Delhi. Syed kemarin ya pertemuan 10 ya. Syed ini udah lama sih ya. Kita pertemuan ke-8 kayaknya ada kata ini. Rizky kan nggak Syed ini apa ya? Mungkin. Syed mungkin, ya benar. Mungkin. Syed mungkin. Syed. Dusre. Sahar itu. Syahar. Mehe. Kota ya. Syahar itu kota, benar ya. Dusre kedua. Dusre kedua atau ada arti lain kemarin yang kita awal pelajari itu dusra itu kata selain kedua. Dia juga bisa artinya. Udah lama itu ya katanya. Udah lama ini. Yang lain. Yang di lain. Kota yang Yes. lain. Ya, yang lain. Jadi artinya ulang. Sepertinya Pratap tidak ada di Delhi. Ya. Di kota lain. Mungkin di kota lain. Di kota lain, yes, gitu ya. Mungkin di kota lain. Sip. Chotha sawal, Rizky. Yang keempat ya, ramah. Ram, gitu aja. Ram. Ingat ya, kalau terakhir itu nggak usah dibaca A-nya, ya. Ram aja. Prakash, ya. Prakash Kesat. Rehta. Yes. Bukan sih itu. Benar. Usko. Usko. Ami ya. Abhi. Ki. Kisi. Kisiko ya. Kisiki. Zaru.
Za- Zarurat. Zaruratna. Zarurat. Zaruratna. Zarurat gitu aja, nggak usah pakai A-nya, nggak usah dibaca. Zarurat Zarurat C. nahi hai. Zarurat. Oke, saya ulang ya. Ram प्रकाश के साथ रहता है, उसको अभी किसी की जरूरत नहीं है. Nah, artinya apa ini? Ram. Ram Prakash itu apa ya? प्रकाश के साथ रहता है, artinya Anak panah bukan sih, Trakas bukan ya? bukan, Prakash nama orang. Oh, adalah Ram Trakas jadi maksudnya. Bukan, Ram itu satu orang, Prakash satu orang lagi. Oh, Ram Trakas. Rehta itu tadi tinggal kan ya? Rehta tinggal, benar. Kalau ke saat ini tadi apa ya? Prakash ke saat berarti Kesa. Kesa apa? Kesa. Dengan, bersama dengan, yes. Jadi maksudnya Ram tinggal bersama Trakas. Yes, benar. Ram tinggal bersama dengan Prakash. Terus dia sekarang zarurat itu apa? Ki zarurat ini sama kayak artinya perlu. Ki zarurat perlu artinya. Perlu tahu maksudnya. Kisi ki zarurat itu berarti seseorang. Berarti dia sekarang perlu seseorang. Tidak perlu seseorang. Yes, dia sekarang tidak perlu seseorang atau siapa-siapa, maksudnya gitu ya. Usko bhi kisi ki zarurat nahi hai. Dia sekarang tidak perlu seseorang atau tidak perlu siapa-siapa maksudnya. Oke. 5वां सवाल. Dian बोलो. कुछ lupa itu apa ya? Chatra. कुछ छात्र सोचते हैं कि छाता और नवा सवाल सबसे मुश्किल है. ओके. कुछ छात्र सोचते हैं कि छठा और नवा सवाल सबसे मुश्किल है. Artinya? कुछ छात्र ini murid artinya. छात्र itu murid. Sesuatu murid. Kuch chatra tadi artinya berarti? Kuch kan sesuatu. Tadi juga bisa artinya yang lain? Beberapa. Yes, beberapa. Ini artinya beberapa ya. Jadi artinya apa ini? Beberapa murid. सोचते हैं. सोचना ya? Yes, सोचना. Berpikir. Chota. Bukan chota ya. Chata.
Tadi chatha tuh tadi yang ke satu, kedua, ketiga itu ada di situ dia. Chatha. Keempat. 6. Chatha ke-6, yes, ke-6 ya. Chatha ke-6. Oh iya, chatha ke-6. Chatha ke-6. Ke-6 or dan Nova. Nova itu apa? Nova juga sama. Keberapa tadi? 9. 9. Yes, ke-9. 9. Sabal. Sabal itu apa? Pertanyaan. Jadi pertanyaan ke-6 dan ke-9 maksudnya gitu. Oh, iya. Pertanyaan ke-6 dan 9 sabse. Sabse semua. Sabse ini dari... paling. Kata baru ya, kita belum belajar. Sabse itu paling. Susah. Paling susah. Pertanyaan ke-6 dan ke-9 paling susah. Yes, gitu ya. Jadi beberapa murid berpikir bahwa pertanyaan ke-6 dan ke-9 paling susah. Oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Yang ini? Bisa dimengerti semua kalimatnya ya? Kenapa begini, kenapa begitu, ini bisa ya? Ngerti ya? Oke. Kayaknya kita agak lewat lagi, molor, nggak apa-apa ya? Atau ada kegiatan lain habis ini? Nggak ada sih. Rizky gimana? Nggak ada kok. Nggak ada. Nggak apa-apa, molor sedikit ya? Ya. Ya. Oke. Kita lanjut. Ini jawabannya aja ya. Nah, sekarang ke Hindi. Terjemahkan. Tadi aja. Coach apa tadi ya murid? Tadi beberapa murid. Coach Chatra. Oh iya, Coach Chatra. Duduk itu ada di kemarin. Duduk betna. Ya, duduk betna. Lantai itu Lantai udah ada hintnya nih. Lantai itu farsh. Oh iya, udah pernah sih belum? Ya udah. Coach Chatter. Mau langsung jawab kah, Dian? Ya deh. Dian mau langsung ya, oke. Coba. Jadi farce ya. Lantai tadi farce ya. Farsh. Coach Chatter. Chatra apa Chatter? Chatra. Coach Chatra bed di lantai berarti? Di lantai dulu. Surf. First bed name me. Di lantai berarti di apa? First apa? First me. Di dalam lantai kalau first me. Di atas lantai maksudnya. Oh, di atas lantai. First par. Bed name. Bed. Bed name. Bed Oke. Kuch Chatra first par बैठते हैं. Terus? Kita ham. Perlu berarti gimana?
tadi yang bentar. Yang ini itu tadi yang nggak bakar. Cahye. 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 Jadi gimana ngomongnya? Hame. Hame. Hame kursi. Kursi lain berarti? Kursi-kursi lain? Kursi-kursi lain ya? Lainnya. Yang lainnya. Yang lainnya tadi? Tadi yang lainnya adalah Dusra kalau nggak salah. Dusra, ya benar. Dusra. Sama kayak yang kedua ya. Yang itu artinya yang lain juga bisa. Kedua atau yang lain. Dusra. Hame. Hame. Dusre apa? Dusra apa? Dusri. Dusri. Kursinya. Oke. Hame. Dusri kursinya. Ya. Cahye. Yes. Gak usah pakai he. Ya. Cahye. Titik. Oke. Benar ya. Good. Chatra. First part बैठते हैं हमें दूसरी कुर्सियां चाहिए titik ya. Atau kalau mau pakai की जरूरत चाहिए-nya mau ganti की जरूरत है berarti ngomongnya दूसरी कुर्सियों की जरूरत है. Oke ya. Oke, paham ya? Lama kan. Jadi boleh pakai चाहिए, boleh kalau mau pakai चाहिए gampang ya. Jadi हमें दूसरी कुर्सियां चाहिए. Atau kalau mau pakai की जरूरत berarti हमें दूसरी कुर्सियों की जरूरत है. Oke, yang kedua. Hame. Makanan itu kan kana ya. Kana, yes. Pasan suka. Berarti makanan dingin ada kata dingin ya. Dingin sini saya kasihin ठंडा dingin. hame tanda kana. Ye ठंडा खाना ada ininya ya. Tambah ye. Hame tanda kana. Oh, hame ye tanda kana. Oke. Hame ye ठंडा खाना. Terus? Pasan nahi hai. Sip. Pasan nahi hai. हमें ये ठंडा खाना पसंद नहीं है. हमें nasi itu apa ya? Nasi चावल. Oh, hame चावल. और दाल चाहिए. Yes, हमें चावल और दाल चाहिए. Sip. Jadi saya ulang ya. हमें ये ठंडा खाना पसंद नहीं है. हमें चावल और दाल चाहिए. Kalau चाहिए-nya mau ganti की जरूरत gimana? Ini aja diganti coba. Jadi hame की जरूरत. हमें sama चावल और दाल. की जरूरत. Mana? हमें चावल और दाल की जरूरत. की जरूरत है. Yes. हमें चावल और दाल की जरूरत है. Oh gitu. Tapi sama aja sebenarnya artinya. Sama, nggak apa-apa. Mau pakai yang mana terserah. Oke. Oh, langsung jawabannya kebuka. Kalau gitu kita balik ke soal. Tisra Sabah. Dia boleh. Isi berikan
uang ini Berikan tadi apa ya? Berikan, memberi ya. berikan dena. Dena, do ya. Do, oke. PC. PC. Ininya ini Y boleh. YPC. YPC do. YPC do. Ke seseorangnya. Kisi. Kisi. Ke. Kisi. Kisiko. Kisiko, benar. Kisiko. Jadi gimana? Urutannya gimana? YPC. YPC do Kisiko. Kisiko do. Gitu. Kisiko do. Nah, ya kan? Do-nya yang belakang ya? Verb kan selalu paling belakangan kalau kata kerjanya. Iya. Ya? YPC Kisiko do. Gitu ya. Kalau do-nya mau ganti lebih halus gimana? Ganti apa? Saya nggak mau do deh, gantinya agak halusan. Jadi halus. bentuk yang lebih halus gimana? YPC. YPC. Itu yang berarti yang pelajaran minggu lalu. Minggu lalu. Yang up ya? Yang up, benar. Yang up. Iya. Gimana? DJ. Jadi YPC. YPC Kisiko DJ. Yes. YPC Kisiko DJ. Oke. Lebih halus ya. Oke. Yang terakhir, akhiri soal. Rizky Bolo. Hame Kar atau gari. Hame gari ki Hame kar ki cabi चाहिए. Yes, हमें गाड़ी की चाबी चाहिए. लेकिन किसी के घर नहीं. किसी के घर नहीं. किसी apa sih? Lekin tidak ada. Lekin घर में di rumah berarti didulukan ya. घर में. Oh, berarti lekin घर. Lekin घर में tidak ada seseorang pun berarti ngomongnya ki kan seseorang ya? Tapi ada ki tuh. Tapi ini kan di sini kayaknya nggak perlu oblik deh. Dia normal aja bentuknya. Lekin घर में किसी के नहीं. Koi nahi. Gitu ya. Tidak ada seseorang kan berarti koi nahi. Koi nahi hai. Lekin घर में koi nahi hai. Kalau ada soal. Oke ya. Sip. Ada yang mau tanya dulu? Yang ini? Bingung kah? Ya, nyusunnya. Gak apa-apa. Kan kita belajar ya. Rizky ada yang bingung mungkin? Nggak ada ya? Bisa ngikutin ya? Oke. Kita masih lanjut pelatihan yang terakhir ya. Mau? Jadi, bikin kalimat pakai cahye, tinggal dipasangkan kiri sama kanannya aja. Jadi kiri ini yang ininya, saya perlu, kami perlu apanya. Tuh yang kanan itu adalah benda-bendaan. Jadi terserah mau pasangan yang mana. Nah, tapi semua ini harus kita bahas semua satu-satu ya.
Ya terserah. Saya perlu misalnya, terserah mau dipasangkan kemana, yang ke sini, terserah ya. Terus terjemahkan ke Hindi, bikin pakai चाहिए yang gampang. Siapa yang mau coba nomor 1? Saya perlu. Mau deh. Ya Rizky. Muje naya घर चाहिए. Oh, rumah baru ya. Sip. Mujhe naya ghar चाहिए. Saya mau rumah baru. Saya perlu rumah baru. Yes. Mujhe naya ghar चाहिए. Yang kedua. Tadi jadi tumhe ya? Boleh pakai tumhe, boleh. Tumhe पैसे चाहिए. Oh, sejumlah uang ya. Oke. Tadi tambahin sejumlah berarti tambahin agak ada kata ini ya. Untuk beberapa. Sejumlah kan sama beberapa ya. Kuch. Oke, jadi tumhe पैसे कुछ पैसे चाहिए. Yes, tumhe kuch paise chahiye. Sip. Yang ketiga, mereka perlu. Kalau mereka di sini itu hame atau apa sih? Ham kan kami. Mereka berarti? Ya. Unhe ya? Ya. Berarti undas. Unko. Oh ya ada orang ya. Unko 10 tadi apa? Unko, mau yang mana? Daspa. Yang 10 kursi. 10 kursi. Oke, jadi unko. Oh, dasitin. Apa? Kursi ya. Kursi ya, kursi. Jadi unko daspa kursi. Das, bukan dasa ya, das gitu aja. Oh, das aja. Unko das kursi चाहिए. Kursi apa kursinya? Das kursi apa das kursinya? Das kursiya. Ya, das kursinya. चाहिए. Unko das kursiya चाहिए. Yes, unko das kursinya चाहिए. Oke, siapa yang perlu? Tadi kisi ya? Kisi. Ya, kisi kan? Kis. Kiski. Kiski. Atau boleh atau gimana jadinya? Kis. Yang mana ya? Siapa yang perlu? Siapa ini kan berarti subjek kalimatnya ya. Jadi ingat subjek kalimat tambahin partikel ko. Jadi menjadi Kiski kan? Kisko. Kuch. Air panas. Panas tuh garam. Panas garam. Berarti air panas berarti? Garam pani. Yes, tambahin kuch ya, ada ditambah kuch. Jadi kuch garam pani. Kisko kuch garam pani चाहिए. Yes, kisko kuch garam pani चाहिए. Ya, siapa yang perlu air panas? Kisko kuch garam pani चाहिए. Oke, temanku perlu. Meredosko, yes, meredosko. Eknaya. Kamus. Sabdakos bukan sih itu? Sabdakos gitu bacanya. Sabdakos. Ya, sabdakos. Meredosko eknaya sabkos चाहिए. Di sini maunya bagus bukan baru. Jadi gimana? Naya kan baru ya.
bagus itu apa ya? Bagus Aca apa? ya? Acha, ya, acha. Jadi, Berarti tadi meredosko uh-uh. ek ca- ek aca sapkos caye. Yes. Nah, मेरे दोस्त को एक अच्छा शब्दकोश चाहिए. Oke. Murid-murid ini perlu. Oke. Catra. Catra. Murid kan chatra, apa? Terus pluralnya juga chatra. Tapi ingat ini kan ada partikel ko ya. Jadi apa dia? Catriko. Murid, chatrako apa cha yang lain? Akhirannya nggak ada akhiran apa ada akhiran? Dia si chatra ini. Catra. Catrako. Murid-murid ini perlu. Belakangnya A. Enggak ada A ya. Ini Tetap chatra ya? itu maskulin ya. Maskulin bukan akhiran A ya. Kalau maskulin bukan akhiran A panjang kan dia pluralnya kan tetap bentuknya Oke. chatra ya chatra juga. Oh. Nah, tapi di Tetap sini ya? karena dia ketambahan ko, ada partikel ko-nya, ya enggak ya? Maka dia menjadi Catro. chatro. Catro benar. Chatroko ya atau in chatroko. Kan ininya kan jadi in ya. In Karena banyak. Catroko. In chatroko. Dos kursia caye. Yang lain. Tadi kan sudah. Yang lain apa ini tuh? Masih ada Masa yang koran? mutiara, ada yang Mutiara. koran. Kayak mutiara deh. Mutiara itu. Lihat. Poti. Moti. Ya, moti. Catro. In Catroko. In chatroko. Cantik itu Sundar. Sundar. Sebuah. Sebuah. Eknya dihitung satu. Oh, iya, Iya. Oke. Ek moti. Ek. Moti. Mutiara yang cantik berarti ngomongnya? Sundar ek moti. Ek Sundar Moti. Biasa ya. Sundarnya di tengah. Kan mutiara cantik kan Sundar Moti. Benar nggak? Terus sebuah kan satu langsung aja ek sebuah Sundar Moti, mutiara cantik gitu. Ya, ek Sundar Moti. In Catro ek Sundar Moti cahiye. In Chatroko. Jangan lupa ko-nya ya. In Chatroko ek Sundar Moti cahiye. In Chatroko ek Sundar Moti cahiye. Oke. Anak-anak perempuan itu perlu. Oke, ini gimana? Larki bet. Ya. Gimana? Ini siapa yang mau jawab? Rizky apa Dian? Rizky, oke. Lempar aja ke Rizky. Anak-anak perempuan larkia apa latkia ya? Kalau anak-anak perempuan berarti plural ya, berarti larkia. Oke. Larkia. Ini ingat ada ketambahan ko ya, jadi berubah jadi apa dia bentuknya? Bukan larkiako, tapi apaan ya? Larkio.
Larkio, ya. Jadi Larkio. Berarti nggak usah pakai ko lagi ya? pakai tetap Oh, tetap. Larkioko, Larkioko. Larkioko. Atau tambah ada itunya ya. Jadi kita tambahin un Larkioko. 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 Yang koran ya. Oh, koran belum keluar. Larkioko. Achki. Achki. Koran itu maskulin ya. Jadi pakai ki atau pakai partikel yang lain? Oh, achko. Achka. Oh, achka. Akabar. Akhbar ya. Akhbar ya bacanya ya. Akhbar. Akhbar. Cahye. Oke, diulang. Apa ya? Lupa deh. Larkio. Larkioko. Achka. Akabar. Caye. Sip. Un Larkioko. Achka akhbar cahye. Oke. Tinggal 2 ya. Seseorang perlu. Seseorang koi. Oke. Koi Nayagar. Ingat ketambahan ko ya, Dian. Ko. Langsung Koi jadi apa kalau ketambahan ko di belakangnya? Berubah jadi bentuk objeknya dari koi tadi? Kisi, ya benar. Kisi Nayagar. Jangan lupa ko-nya. Kisiko Nayagar Cahye. Oke. Kisiko Nayagar Cahye. Oke, seseorang perlu rumah baru. Kisiko Nayagar Cahye. Terakhir, Rizky. Ini sebenarnya sama aja, mau sama kayak Kisiko boleh. Jadi depannya Kisiko, baru nanti di belakang bertambah Nahi, sama artinya. Oh gitu. Bisa. Kisiko daskursia nehihe. Cahiyanya mana? Oh iya. Kisiko daskursia nehi cahye. Ya, Kisiko daskursia nahi cahye. Gitu ya. Oke. Ada bingung kah sampai sini? Ya, mencerna pakai yang oblikes sama gak oblikes. Iya. Kalau yang ini kan dia karena perlu kan, jadi semua subjeknya pasti pakai ko. Jadi semua yang ada embel-embelnya pasti berubah-ubah ya. Oke. Nah, jadi yang untuk materi hari ini ada yang ditanyakan lagi. Hari ini kita bahas 3 dia. Yang pertama soal perlu ini ada 2 cara, pakai cahye, kata cahye, dan atau pakai kata ki zarurat he. Yang gampang sebenarnya pakai cahye ya, gampang ya. Karena dia nggak mengubah bentuk kata yang udah ada di belakangnya, tapi kalau pakai ki zarurat he karena ada ki, maka mengubah bentuk kata sebelumnya ki tadi ya. Terus yang kedua, kuch sama koi ya. Jadi kita review, kalau kuch sama koi arti sebenarnya adalah kuch itu sesuatu, kalau koi seseorang, itu arti dasarnya ya. Nah, terus kuch juga bisa berarti tadi beberapa ya. Buat menghitung benda-benda, mau benda abstrak boleh atau mau benda konkret pun boleh. Jadi bisa pakai kuch.
Kalau koi nggak bisa, nggak ada arti beberapa. Terus bedanya juga kalau koi punya bentuk oblik, yaitu kisi. Kalau kuch, walaupun dia ketemu partikel apapun, dia tetap menjadi kuch, nggak berubah. Ya, cuma koi aja yang berubah jadi kisi. Oke, yang ketiga tadi soal post position tambahan ya, tadi ada banyak kayak misalnya diingat nggak, masih ingat ya? Kalau di dalam tadi apa tadi? Di dalam selain me ya, ada kata lainnya itu ke apa? Ke andar. Andar ya, andar, ke andar di dalam. Terus misalnya kalau di luar, masih ingat tadi? Kalau di luar itu ke bahar ya, ke bahar di luar. Terus kalau misalnya di atas yang above tadi saya bilang above, berarti yang ngawang. Berarti apa tuh ngomongnya? Ke upar ya, ke upar. Kalau di bawah ke niche ya, di bawah ke niche. Lalu misalnya di dekat di dekat tadi ke nasdik gitu ya, langsung ya, ke nasdik di dekat. Lalu di depan KAG ya, KAG. Di belakang KPC. Oke, KPC. Lalu tentang Kebaremi. Oke, Kebaremi. Lalu misalnya menuju ke Kitaraf ya, Kitaraf. Lalu tadi bersama-sama dengan, bersama Kesat ya, Kesat dan sebagainya ya. Nanti ya, ingat-ingat ya. Oke, यहाँ तक कोई सवाल है क्या? Sampai sini, यहाँ tak itu sampai ya. यहाँ तक sampai sini, कोई सवाल है क्या? नहीं. ओके, ठीक है. तो मुझे आशा है कि तुम दोनों ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ती हो. Part itu artinya pelajaran. Part ya. Jadi मुझे आशा है कि तुम दोनों ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ती हो. Mengikuti dengan baik. Bisa belajar dengan baik ya lesson hari ini ya. ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ती हो. तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अगले हफ्ते मिलते हैं. ठीक है ना? ठीक है. अगले हफ्ते मिलते हैं. शुक्रिया. Namaste. Namaste. Nggak kelihatan. Namaste.